Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Berlanjut dari video sebelumnya, yaitu anaknya Abu Bakar dari pernikahannya dengan Qutailah, yaitu Abdullah dan Asma. Kemarin di video sebelumnya sudah saya ceritakan sedikit soal Abdullah, dan di video kali ini saya akan ceritakan soal Asma, anak perempuan tertua dari Abu Bakar dan Qutailah. Asma binti Abu Bakar lahir 27 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Usia Asma lebih tua 8 tahun dari Aisyah. Sejak permulaan Islam, Asma banyak membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bapaknya. Salah satu peran Asma yang sangat terkenal sampai saat ini adalah saat Asma membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bapaknya hijrah ke Madinah. Nanti saya akan ceritakan peran Asma yang paling terkenal ini pada video yang akan datang tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ke Madinah. Asma sudah masuk Islam bersama-sama bapaknya, yaitu Abu Bakar. Asma sendiri adalah orang yang ke-8 memeluk Islam pada saat awal-awal. Asma menikah dengan Zubair bin Awam dan dikaruniai anak bernama Abdullah, Urwah, Munzir, Asim, Muhajir, Khadijah, Ummul Hasan, dan Aisyah. Total ada 8 anak, dan Zubair, suaminya Asma, syahid dalam perang Jamal. Diriwayatkan bahwa pada suatu ketika Asma merasa diperlakukan keras oleh Zubair, suaminya. Lalu Asma menemui bapaknya, Abu Bakar, dan bercerita curhat soal perlakuan kasar Zubair terhadap dirinya. Lalu Abu Bakar berkata, "Putriku, bersabarlah. Jika seorang wanita mempunyai suami yang soleh, lalu dia meninggal, dan wanita itu tidak menikah setelah itu, maka mereka akan dipersatukan kembali di surga." Asma dikenal sangat dermawan. Asma pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak memiliki apapun di rumahku kecuali apa yang dibawakan Zubair untukku. Salahkah bila aku menginfakkan sebagian dari yang dibawakannya itu?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Infakkanlah yang kamu bisa. Jangan menimbun harta, atau Allah akan menahannya darimu." Diriwayatkan juga bahwa Asma kalau merasa kurang sehat, Asma akan membebaskan semua budak miliknya. Jika Asma merasa sakit kepala, Asma meletakkan tangannya di kepalanya sambil berkata, "Tubuhku dan yang diampuni Allah telah cukup." Asma juga sering memberikan nasihat kepada anak-anak dan keluarganya, yaitu berinfaklah dan bersedekahlah. Jangan menunggu uangmu berlebih. Jika engkau mengharapkan uangmu berlebih, engkau tidak akan mendapatkannya. Jika engkau bersedekah, engkau tidak akan menderita kerugian.
Ketika Asma memasuki usia tua, Allah memberinya ujian dengan membutakan kedua matanya. Walaupun kondisinya seperti itu, kezuhudan dan kecintaannya pada akhirat telah banyak menjauhkannya dari tipu daya duniawi. Diriwayatkan juga saat itu Munzir, salah satu anaknya, yang putranya itu pulang dari Irak dan mengirim pakaian dengan bahan kain yang halus dan lembut untuk ibunya Asma. Saat pakaian itu sampai di Asma, Asma lalu menyentuh kain pakaiannya lalu berkata, "Kembalikan pakaian ini kepadanya." Asma mengatakannya dengan nada yang agak tinggi dan terlihat khawatir dengan hadiah pakaian tersebut. Mengetahui hal itu, anaknya Asma, Munzir, berkata, "Wahai ibu, pakaian ini tidak tembus pandang." Lalu Asma menjawab, "Jika tidak tembus pandang, ia tembus cahaya." Pada akhirnya, Munzir mengerti hal itu dan menggantikannya dengan pakaian biasa untuk diberikan kembali kepada Asma, sang ibundanya. Barulah Asma menerima pakaian pengganti tersebut dan berkata, "Aku akan memakai pakaian seperti ini." Asma binti Abu Bakar wafat pada umur 100 tahun 20 malam. Namun, ada juga yang meriwayatkan beberapa malam setelah salah satu anaknya yang tertua bernama Abdullah bin Zubair diturunkan dari salib pada tahun 73 Hijriah, yang saat itu juga menandakan berakhirnya fitnah kedua atau perang saudara Islam kedua pada masa awal kekhalifahan Umayyah. Insya Allah, setelah kisahnya Abu Bakar, saya akan menceritakan kisah lainnya seperti kisah perjalanan hidup Umar bin Khattab, sahabat Rasul yang lain, dan yang pastinya juga kisah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan soal fitnah pertama dan kedua. Nantikan video berikutnya karena saya akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.